Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba memberikan suatu contoh apabila Warren Buffett berinvestasi di Indonesia, maka dia kira-kira mau investasinya di saham apa. Nah, jadi saya akan memanfaatkan screener dari fitur Stockbit, di mana ada fitur yang memperkirakan bahwasanya kira-kira kalau Warren Buffett berinvestasi di IHSG, dia bakal beli saham apa gitu. Oke, di sini saya akan menunjukkan caranya. Yang pertama, kita tinggal klik titik 3 yang di sini. Ketika kita berada di layar stream, kita tinggal klik titik 3 yang di sini. Kemudian kita pilih yang screener. Oke. Nah, kemudian kita pilih yang preset screener. Kemudian kita pilih yang guru screener. Nah, setelah kita pilih guru screener, di sini ada pilihan beberapa, ada value screener, quality investing screener, momentum screener, growth investing screener, bargain screener. Nah, kalau kita mau yang lihat yang saham-saham yang kira-kira dipilih oleh Warren Buffett, kita tinggal pilih yang quality investing screener. Kemudian kita pilih yang Buffettology Sustainable Growth. Nah, kemudian tampaklah saham-saham yang secara alur analisa Warren Buffett, secara fundamental filosofi investasinya, maka saham-saham inilah kira-kira yang akan dipilihnya di IHSG. Nah, ada MLBI, ada Bayan Resources, ada Games, BSSR, MBAP, ITMG, MLPT, PTBA, SM, DWGL, Temas, Arna, ABMM, PSSI, Telkom, Adro, UT, Harum, MIDI, KLBF, dan Clio. Nah, jadi dari semua saham ini ada 21 saham. Jadi kalau Warren Buffett investasi di IHSG, di pasar saham Indonesia, maka ke-21 saham inilah kira-kira yang akan dipilih oleh Warren Buffett. Nah, kita tinggal mencari yang terbaik saja kawan-kawan. Bagaimana cara mencarinya? Kalau saya secara pribadi, maka saya akan lihat dulu free cash flow-nya, uang kas bebasnya, berapa uang kas. Nah, kalau kita klik ini kan dia diurutkan dari yang paling rendah nih, di saham Clio ya kan, 35 miliar free cash flow-nya. Nah, kalau kita klik dari mulai yang tertinggi, maka akan munculnya dari yang tertinggi. Jadi, saham pilihan Warren Buffett yang memiliki free cash flow dalam 12 bulan terakhir, yang tertinggi adalah Telkom. Kode sahamnya TLKM. Dengan free cash flow sebesar 27,5 triliun. Nah, di bawahnya ada Bayan Resources 24,3 triliun, kemudian Adro 19,29 triliun, kemudian UNTR 16,6 triliun, dan ITMG 11,1 triliun. Jadi, saya akan mengurung kepada 5 saham yang terbesar, yang paling bagus dulu, peringkat 5 besarnya dulu. Jadi Telkom, Bayan, Adro, UT, dan ITMG. Secara free cash flow, Telkom adalah peringkat yang pertama. Kemudian, saya akan melihat secara earnings yield-nya, penghasilan earnings, penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan per tahun, berapa persentasenya kira-kira. Maka saya akan klik. Nah, yang terbesar adalah ABMM. Earnings yield-nya dalam 12 bulan terakhir adalah 54,82%. Tapi kan tadi secara free cash flow dia nggak masuk, jadi kita coret aja. Nah, kemudian ada ITMG. Tadi ITMG masuk di peringkat kelima dalam sisi free cash flow. Tapi dari sisi earnings yield, dia masuk di peringkat yang kedua, 39,66%. Jadi secara earnings yield dari kelima saham besar tadi,
ITMG di peringkat yang pertama dari sisi earnings yield. Kemudian ada Adro kita coret tadi karena nggak masuk. Games kita coret juga. BSSR tadi juga nggak masuk ya, coret ya. BSSR tadi nggak masuk kan? Telkom, Bayan, Adro. Oh, Adro masuk. UT, ITMG. Adro, UT, ITMG. Oke. Nah, jadi dari sisi yang peringkat 5 besar tadi free cash flow, yang masuk adalah ITMG dan Adro. ITMG di atas Adro. Karena earning yield-nya 39,66%. Oke. Kemudian kita akan lihat secara long term debt, utang jangka panjangnya per kuartal, berarti terbaru ya di kuartal 3. Nah, kita klik. Nah, secara long term debt, utang jangka panjang yang terupdate di kuartal 3, Telkom membukukan 26,3 triliun. Jadi dia free cash flow-nya besar, tapi utang jangka panjangnya besar juga. Nah, kita cari yang terkecil. Kenapa? Karena kita akan mau memprediksi bahwasanya cash flow-nya itu jika dibayar utang jangka panjangnya banyak kembaliannya gitu. Jadi ada kas bebasnya yang betul-betul kas bebas. Nah, dari sisi Adro utangnya juga banyak kali. 21,2 triliun sementara free cash flow-nya 19,2 triliun. Jadi lebih besar utang jangka panjangnya daripada free cash flow-nya. Kalau Telkom beda tipis saja nih. ABMM free cash flow-nya 320 miliar, utang jangka panjangnya 11,9 triliun. UT free cash flow-nya 16,6 triliun, utang jangka panjangnya 880 miliar. Nah, ini contoh salah satu yang bagus. Kenapa? Karena free cash flow-nya 16,6 triliun, tapi utang jangka panjangnya cuma 880 miliar. Itu kan kecil sekali ya. Jadi banyak sekali kembalian dari kas bebas UNTR. Nah, asumsinya ngarah kemana tujuannya kita analisa nih? Ngarah ke kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen. Karena kalau kas perusahaan besar, jadi arahnya itu satu, dia kemampuan pembagian dividennya besar, bisa besar. Yang kedua, kemampuan dia untuk ekspansi bisnis besar. Otomatis akan berimplikasi pada kenaikan harga sahamnya kalau dia melakukan aksi korporasi dalam rangka mengembangkan bisnisnya, entah itu ekspansi atau penebalan dana capex-nya, atau buka pabrik baru atau penambahan unit alat kerjanya gitu. Jadi dia punya kas bebas untuk berekspresi terhadap kas itu dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaannya. Nah, kemudian ada PTBA. PTBA juga bagus nih. Free cash flow-nya 5,7 triliun, utang jangka panjangnya cuma 794 miliar. Tapi tadi PTBA nggak masuk kan ke dalam referensi kita. UT yang masuk. Nah, kita lihat lagi, ada lagi yang lebih kecil. Nah, ini dia semakin ke bawah semakin kecil kawan-kawan. Itu bedanya. Kalau kita mau rutin dari yang lebih kecil, ada MBAP di atas kan. Cuman kita jauh kali ngelihatnya. Nah, jadi kita urutin seperti ini. UT tadi 880 miliar, oke, kita ke bawah, kita ke bawah. Nah, kita ketemu lagi sama ITMG. ITMG, kas bersihnya 11, free cash flow-nya 11,1 triliun, utang jangka panjangnya cuma 200 miliar. Jadi ada kembalian sekitar 10,9 triliun. Ya kan? 10,9 triliun. Ini besar juga. Nah, jadi dua yang terbagus kembali masuk ke radar kita adalah UNTR dan ITMG. Dari sisi free cash flow, long term debt, dan earnings yield. Nah, yang paling akan menjadi faktor krusial adalah net income. Karena ini uang, net income itu artinya pendapatan bersih, laba bersih. Nah, ini uang yang betul-betul masuk ke kas perusahaan. Inilah kekuatan perusahaan dari bisnisnya. Inilah uang yang dihasilkannya gitu dari bisnisnya. Nah, tinggal kita klik, cek. Nah, net income yang paling besar dihasilkan oleh Bayan Resources. Dia menghasilkan 30,3 triliun. Tapi dia tadi nggak masuk radar kita dalam sisi free cash flow, long term debt, dan earnings yield. Kemudian Adro. Adro masuk ke dalam radar kita. Net income-nya 28 triliun. Tapi yang jadi penghalang negatifnya adalah di sisi long term-nya yang tadi. Free cash flow-nya lebih kecil dari long term-nya. Jadi kita agak kurang pandang Adro. Jadi kita agak kurang pandang Adro dari sisi terbaiknya.
Kemudian Telkom nggak masuk radar kita. Nah, UT masuk radar kita lagi. UNTR net income-nya 20,4 triliun. Besar sekali ya. Tapi dari sisi earning yield itu cuma 24,28%. ITMG masuk ke dalam radar kita lagi. Net income-nya 11,3 triliun dengan presentasi earning yield 39,66%. Nah, jadi earning yield sangat berkaitan besarannya dengan potensi pembagian dividen lah, kenaikan laba bersih lah, ROE. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, kalau net income perusahaan besar, tapi lembar saham beredarnya juga banyak, maka dia akan tidak terlalu berpengaruh. Tapi UNTR dan ITMG ini, lembar saham beredarnya sama-sama kecil. Jadi, dari sisi analisa kita, dari 21 emiten yang kira-kira akan Warren Buffett beli kalau dia berinvestasi di ISG, maka kita ketemu lagi, kita persempit lagi ke dua yang terbaik, yaitu UNTR dan ITMG. Dua yang terbaik yang masuk dalam radar kita, yang lolos dari segi free cash flow, long term debt, net income, earnings yield, dari pertimbangan itu semua. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah tutup perdagangan, market tidak buka lagi, udah malam. Jadi UNTR closing di harga 22.625. Secara perhitungan Stockbit, kita buka cash state-nya, di harga segini PE ratio-nya adalah 4,12. Price to book value-nya adalah 1,13. Kalau dia diperdagangkan udah di atas 1 kali price to book value-nya, artinya dia sudah diperdagangkan di atas harga wajarnya. Tapi ini sebetulnya masih tergolong sangat murah dengan PE ratio hanya 4 kali dan PBV segini, dengan kualitas keuangan yang kita sudah analisa tadi dan kualitas potensi pembagian dividennya, maka ini masih terbilang murah kawan sebetulnya dengan saham sekualitas UNTR ini. Nah, berapa harga wajarnya? Stockbit memperkirakan harga wajar dari UNTR adalah 20.036. 20.000 lah kita anggap. Nah, sementara harga hariannya hari ini adalah 22.600. Jadi berlebih 2.625 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah kalian mau nggak membayar harga yang sedikit lebih mahal dalam membeli saham UNTR dengan segala keuntungan yang akan kalian dapatkan dari sisi kualitasnya tadi. Gitu. Itu aja sih pertimbangannya. Kalau wonderful company ya udah pasti wonderful company. Kalau masuk di radar Buffettmologi tadi. Apalagi dengan kualitas keuangan yang sudah kita analisa tadi. Nah, ITMG closing di harga 25.400. Kemudian kalau kita lihat dari sisi valuasinya, PE ratio-nya 2,52 kali. Price to book value-nya 1,1 kali. Jadi secara valuasi ITMG lebih murah dari UNTR. Nah, harga wajar dari ITMG diperkirakan ada di 23.141. Harga sahamnya hari ini adalah 25.400. Sebetulnya sama-sama lebih kisaran 2.500 gitulah. Sama ini juga kan. Jadi sebetulnya nggak terlalu jauh jarak perbedaannya. Hanya saja valuasi ITMG lebih murah. Nah, kalau saham beredar dari ITMG adalah 1,13 miliar. Jadi sangat sedikit dan ini mengakibatkan sahamnya sangat eksklusif. Jadi tidak mudah untuk jatuh lah gitu. Dan potensi dividennya besar karena saham beredarnya sedikit. Gitu. Jadi kalau kita bagikan laba dibagi jumlah saham beredar, maka besar dapat presentasinya gitu. Nah, sementara ITMG saham beredarnya lebih banyak dari ITMG. UNTR saham beredarnya 3,73 miliar. Jadi lebih banyak saham beredar dari UNTR. Itu kenapa valuasinya lebih mahal gitu. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisa ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol,
tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.